Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kenikmatan sehingga dapat melaksanakan aktivitas pembelajaran dengan keadaan sehat walafiat. Shalawat dan salam tak lupa kami haturkan, kami curahkan kepada baginda Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita termasuk umat beliau yang mendapatkan syafaatnya di akhirat nanti, amin Allahumma amin. Kepada Bapak dosen usul fikih Bapak Imam Faizin, perkenalkan kami dari kelompok 7 izin mempresentasikan mengenai hukum syarak, hukum taklifi dan wad'i. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Nana Muklisin dengan NIM 2120066 sebagai moderator. Yang kedua, Fauziah Zalfah dengan NIM 2120067, Ufi Ghoriza Al-Fatih 2120069, dan ada Rismania Setio Asih dengan NIM 2120070. Langsung saja, materi yang pertama akan disampaikan oleh Rismania Setio Asih. Kepadanya kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rismania Soasi dengan NIM 2120070. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang definisi hukum taklifi. Hukum taklifi adalah sesuatu yang menuntut suatu pekerjaan dari mukallaf atau menuntut untuk berbuat atau memberikan pilihan kepadanya antara melakukan dan meninggalkannya. Definisi lain hukum taklifi ialah firman atau titah Allah Subhanahu wa taala yang berbentuk tolab atau tuntunan dan takhir atau pilihan atas perbuatan. Hukum taklifi dinamai demikian karena hukum-hukumnya baik perintah, larangan, atau pilihan berkaitan secara langsung dengan perbuatan mukallaf. Selanjutnya, ini saya akan menjelaskan materi tentang pembagian hukum taklifi. Hukum taklifi dibagi menjadi 5. Yang pertama, ijab. Ijab adalah tuntunan Allah kepada mukallaf untuk melakukan suatu perbuatan dengan tuntunan yang pasti. 2. Nad. Tuntunan Allah kepada mukallaf untuk melakukan suatu perbuatan dengan tuntunan yang tidak pasti atau anjuran untuk melakukan. Yang ketiga, tahrim. Tuntunan Allah kepada mukallaf untuk tidak melakukan suatu perbuatan yang pasti. Yang keempat, karahah. Tuntunan Allah kepada mukallaf untuk tidak melakukan suatu perbuatan dengan tuntunan yang tidak pasti atau anjuran untuk menjauhi. 5. Ibahah. Permintaan Allah kepada mukallaf untuk memilih antara melakukan atau meninggalkan suatu perbuatan. Selanjutnya, pembagian hukum taklifi menurut ulama Hanafiyah ada 4. Yang pertama, wajib, yaitu perbuatan yang dituntun oleh Allah untuk dilakukan dengan tuntunan pasti, di mana pelakunya akan mendapatkan pujian sekaligus pahala, dan yang meninggalkan akan mendapatkan celaan atau hinaan sekaligus hukuman. Yang kedua, mandub, yaitu perbuatan yang dituntun oleh Allah dengan tuntunan tidak pasti, atau dengan kata lain, segala perbuatan yang diberi pahala jika mengerjakannya dan tidak dikenai siksa apabila meninggalkannya. Yang ketiga, muharam atau haram, yaitu perbuatan yang dituntun oleh Allah untuk ditinggalkan dengan tuntunan pasti, atau dengan kata lain, segala perbuatan yang apabila dilakukan mendapatkan siksa dan apabila ditinggalkan mendapatkan pahala, misalnya mencuri, membunuh, dan lain sebagainya. Yang keempat, makruh, perbuatan yang dituntun oleh Allah ditinggalkan dengan tuntunan tidak pasti, atau dengan kata lain, perbuatan yang bisa ditinggalkan mendapat pahala dan jika dilakukan tidak mendapatkan dosa. Terima kasih. Yang kedua yaitu hukum wad'i yang akan disampaikan oleh Fauziah Zalfah. Kepadanya kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fauziah Zalfah, NIM 2120067. Saya akan menjelaskan tentang definisi hukum wad'i. Titah Allah yang berhubungan dengan sesuatu yang berkaitan dengan hukum-hukum taklifi itu disebut hukum wad'i.
Hukum wadi ini tidak harus berhubungan dengan tingkah laku manusia, tetapi bisa berbentuk ketentuan-ketentuan yang ada kaitannya dengan perbuatan mukallaf yang dinamakan hukum taklifi. Baik hubungan itu dalam bentuk sebab dan yang diberi sebab, atau syarat dan yang diberi syarat, atau penghalang dan yang dikenakan halangan. Terima kasih. Untuk materi yang ketiga, yaitu pembagian hukum wad'i, yang akan disampaikan oleh Ufi Ghoriza Al-Fateh. Kepadanya kami persilahkan. Saya Ufi Ghoriza Al-Fateh, NIM 2120069. Di sini saya akan menjelaskan tentang hukum wad'i. Bagian hukum wad'i. Yang pertama, sebab atau al-sabab, yaitu sesuatu yang dijadikan oleh syar'i untuk mengetahui hukum syariat tertentu. Artinya hukum syariat tersebut akan muncul jika al-sabab tersebut ada. Sebaliknya, hukum syariat akan hilang dengan tidak adanya al-sabab tersebut. Yang kedua, syarat atau al-syartu, yaitu sesuatu yang berada di luar hukum syar'i tetapi keberadaan hukum syarak bergantung kepadanya. Yang ketiga, ada pencegah atau al-mani, yaitu sesuatu yang ditetapkan syariat sebagai penghalang bagi adanya hukum atau penghalang bagi berfungsinya suatu sebab. Sebuah akad perkawinan yang sah karena telah mencukupi syarat dan rukunnya adalah sebagai sebab waris mewarisi. Yang keempat, sah atau al-sihah, suatu hukum yang sesuai dengan ketentuan syar'i, yaitu terpenuhinya sebab, syarat, dan tidak ada mani. Selanjutnya, yang kelima, pembagian hukum wad'i, yaitu batal atau al-butlan, yaitu sesuatu yang dilakukan atau hal yang diadakan oleh orang mukallaf yang tidak sesuai dengan tuntutan syara' adalah tidak sah dan tidak mempunyai akibat hukum, baik tidak sahnya itu karena cacat ataupun rukun maupun tidak terpenuhi syarat-syarat yang diperlukan, dan baik dalam soal ibadah maupun dalam soal muamalah. Yang keenam, ada al-azimah, yaitu berarti hukum syariat bagi seorang mukallaf yang berlaku dalam segala situasi dan kondisi seperti kewajiban sholat, zakat, puasa, dan lain-lain. Yang ketujuh, al-rukhsah, yaitu hukum syariat yang telah ditetapkan oleh syar'i sebagai peringanan beban bagi seorang mukallaf dalam kondisi tertentu, atau hukum syariat ditetapkan karena adanya halangan atau masyaqqah dalam keadaan tertentu. Terima kasih. Demikianlah tadi presentasi dari kami kelompok 7. Saya selaku moderator meminta maaf apabila ada kesalahan baik pengucapan maupun penyampaian materi yang kurang jelas. Kami mohon maaf. Semoga ilmu yang kita dapatkan bermanfaat. Amin Allahumma amin. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.